wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada podcast kita pada hari ini yang dimana podcast kita bertemakan demokratisasi dan kebijakan pendidikan. Saya Muhammad Zidan akan membantu jalannya podcast kita pada hari ini dengan narasumber kita yaitu Fitri Ramadhani, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Universitas Negeri Padang. Podcast ini berada dalam bimbingan Bapak Dr. Hasrul MSI. Langsung saja masuk kepada bincang-bincang kita hari ini. Nah, teman-teman pasti penasaran dengan sosok narasumber kita pada hari ini, yaitu Fitri Ramadhani, sosok wanita yang rajin dan tekun dalam menuntut ilmu, dan sosok wanita yang aktif dalam organisasi seperti organisasi kampus dan organisasi luar kampus. Narasumber kita pada hari ini juga pernah mengikuti program kampus mengajar pada tahun 2024. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang tepat untuk berbagi pengalaman dan pandangan kita pada podcast hari ini. Nah, sudah hadir bintang tamu kita pada siang hari ini, yaitu Fitri. Salam kenal, Fitri. Ya, salam kenal kembali, Kak. Nah, tadi kan saya sudah memperkenalkan Fitri di depan penonton. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan, saya ingin tahu bagaimana pandangan Fitri mengenai kebijakan pendidikan. Dari saya nih, Kak. Yeah. Kalau dari saya sendiri itu kebijakan pendidikan itu berupa hal-hal atau yang mana itu mencakup tentang apa yang akan dilaksanakan itu berupa sebelum pelaksanaan kita akan merancang, merangkum serta nanti melaksanakannya di lapangan dengan pendidikan. Itu kebijakan pendidikan. Nah, sama dengan kebijakan-kebijakan yang lain, kebijakan pendidikan ini berfokus itu ke kebijakan pendidikan sendiri, gitu, Kak. Kalau menurut Fitri gitu, Kak. Oh iya. Wah, menarik sekali nih pandangan dari Fitri. Dapat saya rangkum, menurut Fitri, kebijakan pendidikan adalah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan akan dilaksanakan oleh instansi-instansi masing-masing. Nah, langsung saja masuk ke beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Menurut Fitri, bagaimana urgensi demokratisasi kebijakan pendidikan pada saat ini? Khususnya di mana dulu nih, Kak? Khususnya di Indonesia saat ini. Khususnya di Indonesia ya. Kalau untuk demokratisasi kebijakan pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Karena itu membuka peluang ya bagi semua warga negara, yang mana pendidikan itu adalah menjadi hak universal nantinya. Menjadi hak universal ini maksudnya ya sudah jelas ya, tidak milik kelompok-kelompok tertentu, tapi lebih tepatnya ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Contoh nyata yang demokratisasi yang saat sekarang ini sudah berjalan dan akan tetap berjalan, yaitu wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat Indonesia. Dimulai dari usia layak belajar itu usia 7 tahun, sehingga nanti menempuh jenjang pendidikan sampai dengan SLTA sederajat, seperti itu. Jadi ini dengan adanya demokratisasi kebijakan pendidikan ini, proses belajar itu lebih partisipatif, itu yang pertama ya, lebih partisipatif dan juga lebih transparan, dan masyarakat itu tahu nantinya memang nyatanya sekarang wajib belajar hingga 12 tahun. 12 tahun belajar itu dimulai dari usia 7 tahun nih, Kak. Lalu juga pastinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita yang ada di Indonesia.
Nah, teman-teman kan sudah dengar nih agensi demokratisasi pendidikan menurut narasumber kita. Jadi, Wajib Belajar 12 tahun itu merupakan agensi dari demokratisasi pendidikan. Nah, pengalaman saya, Kak Fitri, saya juga pernah melaksanakan kegiatan magang, yaitu di mana ada juga sekolah gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana menurut Kak Fitri? Seperti itu ya Kak. Berarti urgensi demokratisasi pendidikan pendidikan sekolah gratis itu sudah termasuk ya Kak dalam urgensinya gitu. Ya, seperti itu. Betul. Pak boleh diminum dulu gak Kak? Nanti saya Kak. Nah, tadi kan kita sudah bicara mengenai Indonesia nih. Jadi kita masuk ke daerah-daerah. Menurut Kak Fitri, apa tantangan utama desentralisasi di daerah? Desentralisasi pendidikan di daerah. Tantangannya ya Kak. Iya. Kalau dari Fitri sendiri, yang menurut Fitri itu desentralisasi ini yang kita tahu ya, itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusut atau lebih mengontrol pendidikan sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya Kak, gitu. Jadi inilah desentralisasi itu. Namun tantangan utamanya, kalau adanya tantangan dari ini, kalau tantangan utamanya itu pastinya adanya ketimpangan Kak, di berbagai daerah. Maksudnya ketimpangan di daerah ini ya daerah perkotaan yang mungkin akses pendidikannya lebih luas dibandingkan dengan akses pendidikan di bagian daerah kabupaten kabupaten yang mungkin kurang dalam akses ke pendidikannya seperti itu Kak. Jadi kalau untuk desentralisasi ini pastinya itu membuka peluang bagi daerah-daerah lokal yang mana contohnya di daerah kita ya Kak ya. Di Padang ini, kalau untuk di Padang itu kalau dibedakan di Aceh itu pasti berbeda Kak. Di Aceh kan lebih ke Islamnya kan Kak, ke memeluk syariat Islam. Kalau di Padang nanti ke nilai-nilai yang mana nilainya itu ada katanya ini gini Kak. Adat bersandi syarat bersandi kita buah gitu Kak. Jadi ketika muatan-muatan lokal itu pastinya berstandarkan nasional. Tapi nantinya desentralisasi ini akan membuat daerah-daerah bisa membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan daerah masing-masing Kak. Gitu. Menarik pandangan dari Fitri. Jadi tantangan utama menurut Kak Fitri dari desentralisasi ini yaitu ketimpangan antara daerah perkotaan dan daerah di desa-desa. Seperti iya Kak. Lebih tepatnya nanti ketika berada di provinsi itu mungkin daerahnya akan meluas ya Kak ya. Kayak akses pendidikan ataupun nanti digitalisasi kan udah lebih besar nih kan Kak. Jadi itu gunanya gitu. Kita akan melihat nanti di standar nasionalnya lagi Kak, standar mutu nasionalnya lagi. wah, menarik nih pandangan dari narasumber kita pada hari ini, di mana menurut Kak Fitri tadi tantangan utama dari desentralisasi pendidikan yaitu ketimpangan antara akses pendidikan di daerah kota ke desa. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah dari Kak Fitri memberikan contoh model kebijakan pendidikan di suatu daerah otonom? Untuk contoh yang akan saya ambil ya Kak, itu di Padang. Baru-baru ini
ya sekitar bulan 7 yang lalu. Nanti bisa ditampilin kan, Kak? Ada wakil gubernur Sumatera Barat itu datang ke sekolah rakyat untuk melihat keadaan bagaimana sekolah rakyat sudah berjalan atau belum. Maksud saya di sini, saya akan melihat contoh kebijakan di Kota Padang itu, contohnya yaitu sekolah rakyat ini, Kak. Nah, nanti itu di sekolah rakyat ini, programnya ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan, Kak, bagi masyarakat yang mana itu kurang mampu, yang mungkin secara kebutuhan sehari-harinya saja tidak terpenuhi. Jadi sekolah rakyat ini menampung anak-anak yang dimana di situ disediakan tempat tinggal seperti asrama, lalu kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikannya, seragam, dan lain-lain, Kak, gitu. Jadi di sana tidak membebani orang tua mereka, Kak. Lalu juga model ini akan menunjukkan nantinya komitmen bagi daerah-daerah lain, daerah-daerah lokal. Dan daerah-daerah lain bisa mencontoh seperti yang sudah ada kebijakan, contohnya ya sekolah rakyat tadi bisa diberlakukan di daerah-daerah yang mungkin ya kita tahu ya keadaan sekarang perekonomian juga sedang menurun ya, Kak. Jadi ini adalah contoh kebijakan pendidikan yang saya ambil, Kak, gitu. Terus juga ini juga membuktikan kalau kebijakan pendidikan seperti sekolah rakyat ini juga dibantu oleh daerah Kota Padang sendiri, tidak hanya mengandalkan anggaran dari pusat, tapi Kota Padang juga memberikan anggaran kepada sekolah rakyat tersebut, Kak. Wah, menarik nih teman-teman pandangan dari narasumber kita pada hari ini, yaitu contoh yang diambil dari narasumber kita itu di Kota Padang, di mana Kota Padang menyediakan sekolah rakyat untuk keluarga yang kurang mampu, dan disediakan di sana tempat tinggal, kebutuhan belajar, dan apapun yang dibutuhkan oleh siswa dan siswi di sana. Nah, kita beralih ke pertanyaan keempat ya, Fitri. Menurut Kak Fitri, apa kelebihan dan kelemahan model kebijakan yang ada antar daerah otonom tersebut? Kalau untuk kelebihan dan kelemahan, itu kalau Fitri lihat ya, Kak, untuk kelebihannya yang pertama itu pastinya relevan dengan kondisi yang ada di daerah, Kak. Kenapa Fitri bilang itu? Contohnya itu kebijakan yang ada, tadi kan Fitri bilang di Padang ya, kalau untuk di daerah lain itu di Aceh tadi kita bilang syariatnya syariat Islam. Jadi nanti itu akan menekankan bahwa kebijakannya akan ke Islam-Islaman, Kak. Mungkin sekolah rakyat yang tadi ya, Kak, ya, bisa dibangun juga di sana, tetapi dipisahnya maksudnya di kelasnya hanya khusus laki-laki, lalu kelas yang lain juga khusus
Kak kan tadi bicara mengenai standar nasional nih. Bagaimana peran standar nasional pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada saat sekarang ini? Bagaimana perannya? Kalau SMP atau standar nasional pendidikan itu sebagai acuan mutu dalam pendidikan di seluruh Indonesia, Kak. Itu gunanya saya tadi bilang dibutuhkan standar nasional pendidikan. Yang mana itu misalnya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu maksimal ketika sudah SLTA itu lulusnya siswa-siswi itu lulusnya pada usia rentang dari 17 sampai dengan usia 19 tahun, Kak. Ya kan, Kak? Iya. Lalu ada juga standar isi kurikulum. Standar isi kurikulum ini memang kebijakan pendidikan bisa diatur di daerah-daerah masing-masing. Tapi kurikulum yang kita pakai itu cuma satu. Kurikulum yang ada sekarang itu yang kita tahu itu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka, saya juga salah satunya pernah mengikuti kebijakan pendidikan pada tahun 2024 yang sudah katakan sebelumnya, yaitu program kampus mengajar. Nah, di situ sudah ada isi dari kurikulum Merdeka, Kak. Nah, semuanya sudah sesuai dengan standar isi kurikulum. Tergantung bagaimana kelayakan di lapangannya lagi nanti, Kak, di daerahnya masing-masing. Tetap isi kurikulumnya sama dan diberlakukan ke seluruh Indonesia, gitu, Kak. Lalu juga dengan adanya standar nasional pendidikan ini, Kak, nanti pemerintah daerah itu bisa menjaga agar pendidikannya nanti tetap adil dan juga berkualitas meskipun terdapat kondisi yang dimana berbeda dengan daerah lainnya. Berarti peran standar nasional menurut Kak Fikri yaitu pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Iya, betul. Dari pengalaman Kak Fikri juga mengatakan bahwa beliau pernah mengajar di sebuah yang mana namanya kampus mengajar, di mana di sana sudah terdapat kurikulum Merdeka di sana. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada Kak Fikri, yaitu apa dampak positif dan negatif dari liberalisasi pendidikan di Indonesia saat ini? Positifnya, liberalisasi itu membuka peluang bagi swasta untuk bisa berinovasi dan juga bisa memberikan pilihan beragam di masyarakat. Yang mana itu contohnya, saya sebelumnya itu kalau untuk dibicarakan lebih lanjut ya, Kak, saya kan ada ikut kampus mengajar kemarin. Saya itu ditempatkan di sekolah swasta, Kak. Padahal ya program kampus Merdeka itu program dari pemerintah. Tapi saya diletakkan di sekolah swasta. Tapi teman-teman juga bertanya, kenapa di sekolah swasta? Kenapa tidak di sekolah negeri? Padahal ini tempatnya di mana ya, di program ini, program kemerdekaan. Ini gunanya liberalisasi pendidikan, di mana itu membuka peluang bagi swasta yang mana untuk memberikan pilihan beragam di masyarakat. Ketika saya berada di sekolah swasta tersebut, sekolahnya bagus sekali. Guru-guru yang di sana juga bagus sekali, Kak. Saya juga memberikan apresiasi yang sangat baik kepada guru-guru tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan juga kepala sekolah yang menerima saya dan teman-teman saya dengan baik di sekolah tersebut. Akan tetapi masyarakat sekarang itu beranggapan bahwa sekolah swasta ini mungkin akan memberatkan bagi mereka, Kak. Sedangkan ketika saya berada di lapangan, itu guru-guru dan kepala sekolah yang ada di sana dengan siswa-siswi yang terbatas yang ada di sekolah tersebut mengupayakan untuk siswa-siswi tersebut untuk bisa mendapatkan bantuan dari daerah. Ya seperti yang kita tahu, sekolahnya sekolah swasta yang pastinya tidak dibantu oleh pemerintah. Tapi sekolah tersebut mengusahakan agar siswa-siswinya bisa mendapatkan bantuan, Kak. Yang mana itu
satunya waktu itu bantuan dari Basnas, ya. Bantuan dari Basnas itu kan dari daerah Kota Padang. Tepatnya saya juga ditempatkan di sekolah yang ada di Padang, sekolah swasta. Jadi masyarakat itu seharusnya bisa memilih, ya. Guru-gurunya sudah bagus sekali di sana. Ya kalau siswa-siswinya banyak, pastinya fasilitas yang akan diberikan oleh yayasan mungkin akan lebih besar dari itu. Tapi ketika melihat keadaan yang ada di lapangan, masyarakat tidak antusias terhadap sekolah-sekolah swasta itu memberikan rasa simpati terhadap guru-guru tersebut. Karena apa? Bayangkan ya dari kakak sendiri, mengajar saya sebagai seorang guru di dalam kelas hanya satu meja dengan satu murid. Bayangkan, memang ya itu ya bagus-bagus saja, kita tidak perlu melihat murid-murid yang lain, kita jatuhnya fokus ke satu murid. Tapi seorang guru itu ingin merasakan sebuah kepuasan ketika ingin mengajar, nanti ramai di kelas, ingin merasakan kondusifnya kelas, seperti bagaimananya mengajar di kelas seperti itu. Nah, itu untuk positifnya bisa membuka peluang liberalisasi ini. Tapi untuk negatifnya itu, pendidikan ini bisa menjadi komoditas, di mana itu hanya bagi yang mampu secara finansial. Sebenarnya tidak mampu secara finansial ya, kalau untuk negatifnya sendiri. Sedangkan pemerintah daerah aja sudah mau ini memberikan bantuan kepada masyarakat. Jika ingin memiliki pilihan di swasta, ya kalau memang kurang mampu bisa diajukan bantuan ke daerah begitu. Negatifnya itu sih Kak, kurangnya antusias dari masyarakat ingin memilih gitu, dari liberalisasi ini. Nah, teman-teman kan bisa mendengar nih, ada juga pandangan positif dan negatifnya mengenai liberalisasi ini. Pandangan positifnya yaitu membuka peluang bagi swasta, dan ada juga pandangan negatif dari menurut Kak Fitri, yaitu membebankan siswa-siswi untuk bersekolah di tempat swasta tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan itu pertanyaan terakhir menutup sesi kita pada hari ini. Menurut Kak Fitri, mengapa profesionalisme pendidik menjadi isu krusial dalam kebijakan pendidikan? Kalau bicara tentang isu krusial, guru ya, saya sebagai calon guru dan calon pendidik, bagi saya guru itu adalah ujung tombak pendidikan. Kenapa? Karena ketika ujung tombak tidak runcing ya kayak, ketika ingin memakai tombak tersebut sama dengan mengajar di kelas, ketika sudah memberikan materi yang bagus, tetapi tidak ada kreatif, tidak ada inovatif di dalam kelas, siswa-siswi tersebut yang ada di kelas mungkin akan terlihat merasakan monoton. Kayak kita sekarang ketika kita hanya membacakan pertanyaan dan tidak memberikan feedback feedback. Misalnya kakak memberikan pertanyaan, tidak ada feedback dari saya nih, jadi kakak akan merasakan saya tidak puasan terhadap diri kakak. Ketika kakak bertanya, saya hanya diam saja gitu. Sama dengan halnya seperti yang guru-guru di lapangan inginkan gitu. Guru-guru ingin ketika sudah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswinya yang ada di kelas, ketika sudah memberikan sekreatif mungkin apa yang bagus untuk siswa-siswi yang ada di kelas, guru ingin mendapatkan feedback terhadap apa yang sudah diberikannya gitu. Jadi guru ini ujung tombak ya teman-teman, ujung tombak pendidikan, dimana nantinya contohnya gitu, ketika contohnya agar guru ini bisa menjadi ujung tombak pendidikan, yaitu mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan ini yaitu dimana kakak tahu kan,
guru-guru yang lama yang mungkin sudah berusia 50 tahun ke atas itu dalam era digitalisasi mungkin mereka akan kurang mampu dan mereka mungkin akan bertanya kalau terkesan bertanya ke siswa-siswi ya kan mungkin akan ditanya kok ibu ini aja nggak tahu gitu nanti akan diremehkan di dalam kelas jadi akan lebih baik contohnya itu guru-guru yang mungkin tidak mengetahui digitalisasi lebih mengikuti pelatihan. Nah, untuk guru-guru yang baru lulus, ya seperti contohnya saya yang sedang berkuliah, ketika sedang menyelesaikan perkuliahan tahap 1, itu diusahakan untuk mengikuti sertifikasi agar lebih siap ke depannya seperti itu. Menarik nih pandangan dari narasumber kita pada hari ini. Jadi menurut narasumber kita guru harus menguasai materi dan harus mendapatkan feedback dari siswa-siswi. Ya, tidak hanya menguasai materi Kak, tapi lebih kreatif dari kelas. Ketika guru tidak kreatif, ya contohnya saja Kak, sekarang kan udah biasa pakai PowerPoint di kelas. Nanti siswa merasa dosen Bu tidak ingin PowerPoint lagi, ingin yang lebih keren lagi gitu. Karena yang kita tahu ya, kita kan sebagai generasi emas ke depannya nih Kak, kita Gen Z ya. Gen Z pasti tahu nih, Gen Z ini yang akan menjadi penapan di masa depan. Penapan di masa depan itu ketika Indonesia emas seperti yang kita tahu itu di tahun 2045 nanti, kita lah yang akan menjadi generasi tuanya nanti. Ketika di 2045 dan yang kita ajarkan yaitu generasi alpha, generasi beta gitu. Nah, jadi kita harus lebih menyesuaikan diri kepada globalisasi sekarang Kak. Gitu. Nah, terima kasih kepada Kak Vivi atas kesempatannya yang hadir dalam podcast kita hari ini. Terima kasih juga Kak, nggak berasa tadi pertanyaan baru mulai pertama deh. Ternyata udah 7 pertanyaan aja. Sesudah tidak jadi. Iya. Tak terasa kita sudah berada di akhir pengunjung acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator ingin menyimpulkan hasil dari podcast kita pada hari ini yang mana kita telah membahas mengenai demokratisasi, desentralisasi, model kebijakan daerah, model kebijakan pendidikan, dan isu-isu mengenai kebijakan pendidikan. Pada intinya, semua kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada nilai Pancasila dan kehidupan masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Fitri Ramadhani untuk hadir pada podcast kita pada hari ini. Terima kasih kembali Kak Ridan. Yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengalamannya pada kita dan penonton setia podcast hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bisa ambil manfaat dan dapat kita ambil ilmunya sehingga dapat menambah pengetahuan kita. Amin. Saya selaku moderator mengucapkan